Baik, selamat malam kepada teman-teman semua dan selamat malam kepada Ibu dosen. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang investasi dan pertumbuhan ekonomi. Sebelum kami presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gusti Aidianti dengan NIM 23020141812 dengan nomor absen 31. Dan teman saya, Perkenalkan, nama saya Nika Denise dengan NIM 23020141744. Perkenalkan, nama saya Nika Dinda Aprilia Mendasari dengan NIM 2302014807. Baik, di sini saya akan membacakan tentang latar belakang. Investasi adalah salah satu pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan adanya investasi baik dari individu maupun institusi, sumber daya dapat dialokasikan secara efisien untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja. Dalam konteks global yang terus berkembang, pemahaman terhadap berbagai sumber investasi serta peran pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif menjadi semakin relevan. Sumber-sumber investasi beragam, mulai dari aset real seperti properti dan emas, hingga aset finansial seperti saham dan obligasi. Masing-masing sumber memiliki karakteristik dan risiko yang berbeda, sehingga memberikan pilihan bagi investor sesuai dengan tujuan dan toleransi risiko mereka. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan sumber investasi. Sebelum itu, investasi adalah komitmen uang atau sumber daya yang dilakukan saat ini dengan harapan mendapatkan manfaat di masa depan. Dalam praktiknya, investasi bisa berupa aset nyata atau seperti tanah, emas, dan properti, atau aset finansial seperti saham, obligasi, dan reksadana. Investor dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada individu atau retail investor dan institusional seperti perusahaan asuransi dan dana pensiun. Selanjutnya ada pun sumber-sumber investasi meliputi yang pertama ada pasar saham. Pasar saham ini untuk capital gain dan dividen. Dan yang kedua ada obligasi. Obligasi itu surat utang dengan imbal hasil tetap. Selanjutnya yang ketiga ada reksadana, kumpulan dana yang dikelola untuk investasi di berbagai instrumen. Dan selanjutnya yang keempat properti, investasi dalam real estate baik untuk disewakan maupun dijual kembali. Dan yang kelima ada emas dan logam mulia, investasi dalam bentuk fisik atau produk keuangan berbasis emas. Dan yang keenam cryptocurrency, investasi dalam mata uang digital. Dan yang ketujuh bisnis sendiri, memulai atau berinvestasi di usaha. Dan yang ke-8 peer-to-peer lending, meminjamkan uang melalui platform online. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai peran pemerintah dalam investasi. Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi. Melalui kebijakan pro-bisnis seperti investasi pajak dan penyederhanaan regulasi, pemerintah berupaya menarik investor lokal dan asing. Fokus utama juga mencakup pengembangan infrastruktur fisik dan digital untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi bisnis. Upaya meningkatkan kemudahan berbisnis, termasuk reformasi birokrasi dan perbaikan peringatan doing business, merupakan langkah strategis untuk menarik investasi meskipun tantangan seperti birokrasi dan korupsi masih ada. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi dan berdampak positif bagi perekonomian nasional. Beberapa peran utama tersebut antara lain, peran yang pertama terdapat pembentukan kebijakan yang mendukung investasi. Yang pertama ada investasi pajak, memberikan berbagai jenis investasi pajak untuk menarik investasi, terutama di sektor-sektor prioritas. Yang kedua, penyederhanaan regulasi, mempermudah proses perizinan dan mengurangi
birokrasi untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Yang ketiga, stabilitas politik dan ekonomi. Menjaga stabilitas politik dan ekonomi untuk memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi investasi. Peran yang kedua terdapat pengembangan infrastruktur. Ada dua bagian. Yang pertama, infrastruktur bisnis. Membangun dan memperbaiki infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan jaringan energi untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung kegiatan bisnis. Yang kedua, infrastruktur digital. Mengembangkan infrastruktur digital seperti jaringan internal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi. Peran yang ketiga yaitu peningkatan kemudahan berbisnis. Terdapat dua bagian. Yang pertama, reformasi birokrasi. Memperbaiki sistem birokrasi untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Yang kedua, peningkatan peringkat doing business. Secara aktif berusaha meningkatkan peringkat doing business Indonesia untuk menunjukkan perbaikan iklim investasi. Peran yang terakhir terdapat promosi investasi. Terdapat dua bagian, yaitu pertama, mempromosikan potensi investasi. Melakukan promosi secara aktif baik di dalam maupun di luar negeri untuk menarik minat investor. Yang kedua, memfasilitasi investor, memberikan kemudahan bagi investor dalam menjalin kerjasama dengan pelaku usaha lokal. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membacakan tentang materi investasi dan pembangunan berkelanjutan. Investasi berkelanjutan adalah pendekatan yang tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan melalui prinsip environment, social, dan governance atau ESG. Tujuan utama adalah menciptakan masa depan yang mapan secara finansial sekaligus mendukung kesejahteraan sosial dan melestarikan lingkungan. Salah satu contoh investasi berkelanjutan adalah green bond yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan. Pentingnya investasi berkelanjutan mencakup yang pertama ada lingkungan, mengatasi masalah seperti perubahan iklim dan kerusakan ekosistem. Yang kedua ada sosial, meningkatkan kualitas hidup termasuk akses terhadap air bersih dan energi bersih. Yang ketiga ada ekonomi, menciptakan peluang bisnis baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya ada green bond, berperan dalam pembangunan investasi berkelanjutan dengan mendanai proyek hijau dan menciptakan pasar baru untuk investasi ramah lingkungan dan memastikan transparansi penggunaan dana. Contoh proyek termasuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, peningkatan efisiensi energi di gedung, dan pengelolaan limbah. Baik, kesimpulan dari presentasi kami adalah investasi adalah menanamkan uang untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Ada banyak cara untuk berinvestasi seperti saham, properti, atau bisnis sendiri. Pemerintah berperan penting dalam menciptakan kondisi yang baik untuk investasi, seperti pembuatan aturan yang jelas dan pembangunan infrastruktur. Investasi berkelanjutan adalah investasi yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan lingkungan dan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau kekurangan materi, kami mohon maaf. Kami tutup dengan para